bercerai. Karya Nova Iren Saputra. Part 45. Keheranan Tiara. Lisa pun menepi, lalu memperhatikan ibunya dengan lelaki paruh baya tersebut. Lisa ingin mencari tahu siapa orang tua yang tampak akrab dengan wanita yang telah melahirkan dirinya. Pria itu terlihat buru-buru memasuki mobil yang tidak jauh dari tempat Lisa, sedangkan sang ibu berjalan memasuki angkutan umum. Rasa penasaran Lisa kian menggebu. Ia pun mengikuti kendaraan roda 4 milik lelaki yang tadi bersama ibunya. Lisa menelusuri jalan dan menjaga jarak dari mobil yang diikuti. Ia berusaha agar tidak dicurigai. Lisa sangat terkejut saat lelaki itu memasuki rumah megah milik orang tua Siska, mantan istri Bayu. Lisa sangat tahu tempat tinggal wanita itu. Lisa tidak mengerti kenapa laki-laki parubaya yang tadi bersama ibunya masuk ke istana milik orang tua Siska. Ia pun berpikir keras dan ingin menanyakan hal tersebut kepada wanita yang berstatus sebagai ibunya. Lisa mengambil ponsel dari tasnya. Ia ingin menunjukkan foto rumah Siska kepada ibunya. Untuk kali ini, Lisa akan memaksa sang ibu mengungkapkan kebenaran tentang ayah kandungnya yang disembunyikan selama ini. "Siapa ayah kandungku, Bu?" Pertanyaan ini selalu Lisa lontarkan kepada ibunya sejak dirinya mengetahui kalau laki-laki yang mendampingi sang ibu bukanlah ayah kandungnya. Untuk apa bertanya tentang dirinya? Kamu sudah memiliki ayah sekarang. Lisa hanya mendapatkan jawaban seperti itu dari ibunya. Saat Lisa menikah secara siri dengan Bayu kurang lebih 2 tahun yang lalu, yang menjadi wali nikahnya adalah paman dari pihak ibunya. Lisa sangat sedih karena hingga sekarang belum pernah bertemu dengan ayah kandungnya sendiri. Lisa pun kembali melajukan mobilnya menuju rumah orang tuanya. Ia sudah tidak sabar ingin mengetahui siapa ayah kandungnya. Lisa tidak peduli lagi walaupun saat ini ia sedang berbadan 2 tanpa sepengetahuan ibunya. Ia sudah siap menerima risiko. Setelah tiba di rumah orang tuanya, Lisa disambut dengan tatapan terkejut oleh sang ibu. Wanita paruh baya itu melihat perut Lisa yang kini membesar. Beberapa bulan tidak bertemu membuat ibunya heran menyaksikan perubahan bentuk tubuh Lisa. "Kapan kamu nikah lagi? Kenapa nggak kasih kabar?" tanya ibunya kepada Lisa. "Aku nggak nikah," Lisa memberikan jawaban dengan santai. "Kenapa kamu hamil?" Wanita itu sangat heran. "Ibu nggak perlu nanya karena ibu juga pernah mengalami hal yang sama denganku." Lisa justru memberikan balasan yang menyudutkan ibunya. "Maksud kamu apa?" Lisa pun meraih ponsel dari dalam tasnya lalu menunjukkan foto kepada sang ibu. "Ini rumah siapa, Bu?" tanya Lisa kepada wanita itu. "Kamu dapat dari mana foto itu?" Tampak perubahan di wajah perempuan paruh baya itu. "Aku mengikuti pria yang tadi bersama ibu." "Apa? Kamu mengikuti ibu?" "Aku ingin tahu siapa laki-laki itu. Kenapa ibu sedekat itu dengannya? Apa dia ayah kandungku?" "Jawab, Bu." Lisa menggoyang-goyang pelan lengan ibunya. Wanita parubaya itu pun mengembuskan napas berat lalu memberikan jawaban kepada Lisa. Ia merasa bahwa sudah saatnya Lisa mengetahui siapa laki-laki yang merupakan ayah kandungnya. "Dia ayah kandungmu." Lisa sangat terkejut mendengar pengakuan ibunya. Sekarang ia menebak kalau Siska saudarinya. Mereka memiliki ayah kandung yang sama. Setelah mengetahui kebenaran tentang ayahnya, Lisa pun beranjak meninggalkan rumah sang ibu. Hari ini, Tiara beserta suami dan kedua anaknya pun kembali ke kota Arya. Ia sudah memantapkan hati meninggalkan rumah orang tuanya. Tiara masih ingat apa yang sang ayah katakan saat itu. Ia harus tetap tinggal bersama suami dan berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Tiara tidak memberitahukan kepulangan mereka kepada Bayu agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan suaminya. Saat ini, Tiara, Arya, dan kedua anaknya sudah tiba di rumah orang tua sang suami. Mereka disambut hangat oleh kedua mertua dan adik iparnya. "Mami kangen kalian." Bu Widi memeluk anak dan menantunya secara bergantian. Setelah itu, beliau pun menggendong Arga, sementara Aditya langsung menghampiri Radit. Anak itu sangat dekat dengan adik bungsunya Arya sejak masih bayi.
Radit terlihat lebih sayang terhadap Aditya daripada Arga, walaupun Aditya bukan keponakan kandungnya. Namun, Bu Widi dan Pak Wawan tidak mempermasalahkan itu. Kedua orang tua itu tidak pernah membedakan kasih sayang antara Aditya dan Arga. Bagi mereka, kedua anak Tiara merupakan cucu yang harus disayangi. Tidak peduli kalau Aditya bukan darah daging Arya. Semua keluarga sekarang berkumpul di ruang keluarga. Tiara meminta maaf kepada kedua mertuanya karena pulang ke rumah orang tua tanpa sepengetahuan mereka. Tiara merasa bersalah mengingat apa yang ia lakukan. "Nggak apa-apa sayang, yang penting sekarang kalian sudah kembali dan baik-baik saja," Bu Widi meyakinkan menantunya. Tiara sangat terharu melihat kebaikan sang mertua. Walaupun dirinya sudah melakukan kesalahan, tetapi tidak ada kemarahan sedikit pun yang ditunjukkan oleh keluarga Arya. Tiara merasa menjadi menantu paling beruntung saat ini. "Sekarang kalian istirahat aja, Mami dan Radit yang jaga Arga dan Adit." Bu Widi melihat wajah sang anak dan menantu yang tampak kelelahan. "Baik Mi," balas Arya. Ia pun melirik ke arah Tiara. "Yuk sayang," ia mengajak sang istri. Pasangan suami istri itu pun beranjak dari ruang keluarga menuju kamar. Arya sangat bahagia karena mereka akhirnya kembali pulang. Ia tidak tenang saat masih berada di kota mertua. Hatinya sakit melihat Bayu yang berusaha mendekati Tiara. "Sayang," Arya tiba-tiba memeluk Tiara dari belakang setelah menutup pintu kamar dari dalam. "Kamu mau apa, Mas?" Tiara terkejut. "Kangen sama istriku." Arya menempelkan dagunya ke pundak kanan Tiara. "Kangen? Kita tiap hari juga ketemu." Tiara merasa lucu mendengar pengakuan suaminya. "Tapi ini di rumah kita sayang. Keromantisannya lebih nikmat tanpa gangguan." "Gangguan? Siapa yang ganggu Mas?" "Mantan suamimu." "Kamu tetap aja gak percaya padaku." "Aku percaya sayang, tapi aku kesal pada Bayu." "Kenapa kamu masih bahas tentang dia? Aku gak ada hubungan lagi dengannya. Aku hanya milikmu dan kamu tahu itu." "Iya sayang, aku minta maaf." Arya makin mengeratkan dekapannya. Tiara tahu kalau Arya sangat cemburu kepada Bayu. Sekarang ia dapat merasakan dekapan suaminya yang penuh dengan kehangatan. Selama berada di rumah orang tua Tiara, Arya lebih sering uring-uringan karena kecemburuannya terhadap Bayu. Tiara kembali percaya kepada laki-laki yang telah menikahi dirinya. Pagi ini, ia tampak ceria dan saling berpandangan dengan Arya. Mereka sedang mengingat apa yang terjadi tadi malam setelah kedua putra mereka terlelap. Usai menikmati sarapan, Arya berpamitan kepada istrinya. Hari ini, ia akan kembali menjalankan rutinitas di kantor seperti sedia kala. Arya pun mencium kening ketiga orang yang ia sayangi, Tiara dan kedua putranya. Sementara Tiara seperti biasanya membawa Aditya dan Arga bermain di taman belakang. Ia sangat bahagia karena kini telah berada di rumah sang suami tercinta. Tiara sangat menyesal meninggalkan tempat tinggalnya kala itu hanya karena kesalahpahaman. Sekarang Aditya asik bermain bola, sedangkan Arga duduk bersama ibunya di bangku yang ada di taman tersebut. Tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponsel Tiara. Ia pun melihat layar, ternyata telepon dari Bayu. Tiara tidak ingin berhubungan lagi dengan masa lalunya. Jika Arya mengetahui hal itu, akan terjadi lagi salah paham antara suami istri tersebut. Oleh karena itu, Tiara pun tidak ingin berbicara dengan Bayu. "Tolong angkat teleponnya Tia, aku ingin bicara dengan anakku." Bayu akhirnya mengirimkan pesan karena teleponnya tidak diangkat. Tiara pun berpikir dan mengingat apa yang pernah Bayu lakukan untuk Aditya. Laki-laki itu telah menyelamatkan sang buah hati saat diculik kala itu. Akhirnya, Tiara menerima telepon yang telah berdering kembali. "Apa?" Tiara menjawab dengan singkat dan ketus. "Sayang." Tiara sangat terkejut mendengar panggilan Bayu. "Maksud kamu apa, Mas? Kenapa kamu meninggalkanku?" "Mungkin kamu salah sambung." "Mutiara hatiku." Tiara kembali terkejut karena Bayu memanggilnya dengan sebutan saat mereka masih menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. "Kamu gak pantas seperti ini kepada wanita yang sudah memiliki suami."
Aku bukan siapa-siapa lagi untukmu, Mas. Kita sudah lama tidak memiliki hubungan. Ingat itu. Tiara menaikkan suara lalu mematikan telepon. Bayu kembali menghubungi Tiara, tetapi wanita itu tidak menghiraukannya. Ia tidak mengerti kenapa Bayu tiba-tiba berubah menjadi sangat berani seperti seseorang yang lupa dengan status Tiara saat ini. Aku sudah tahu siapa yang mengatur perpisahan kita dulu, sayang. Aku sangat menyesal. Aku tidak ingin kehilanganmu. Bayu kembali mengirim pesan kepada Tiara. Ia makin bingung membaca pesan dari Bayu. Tadi laki-laki itu menelpon karena ingin berbicara dengan Aditya. Namun setelah Tiara mencoba mengangkat panggilan tersebut, justru keanehan yang Bayu utarakan. Kini dada Bayu terasa sesak setelah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dengan hubungan rumah tangga yang dulu ia jalani bersama Tiara. Sekarang dirinya juga tidak dapat bertemu dengan Tiara karena wanita itu telah kembali ke kota suaminya. Aku merindukanmu, sayang. Bayu berbicara sambil melihat foto Tiara di ponselnya. Ia secara diam-diam telah memotret sang mantan istri saat berada di kota kelahirannya. Aku ingin hubungan kita kembali seperti dulu lagi. Aku sangat sakit melihatmu bersama laki-laki itu. Aku tidak sanggup melihat dirinya mendekapmu. Bayu menitikkan air mata sambil mengusap foto Tiara di layar ponsel. Ternyata hanya kamu yang mampu membuat hatiku mengerti akan arti cinta yang sesungguhnya. Kembalilah, sayang. Kita arungi hidup bersama dengan buah hati kita. Aku sangat mencintai kamu dan anak kita. Bayu menangis jadi-jadinya memandangi layar ponsel miliknya. Kini Bayu merasa kalau takdir telah mempermainkan hidupnya. Saat dirinya hampir 5 tahun setia membina hubungan rumah tangga dengan Tiara, orang yang ia percaya dan sayangi telah berusaha dengan sengaja menghancurkan cintanya. Ada apa dengan Bayu?